Jadi Anda bisa lihat ya bahwa itu bagus sekali kambingnya ya. Kucing. Kucing, Anjing, ha? anjing. Ini gede banget. Iya Pak, itu anjing apa ya Pak ya? Ntar kita tanya. Kita mau ngundang siapa sekarang? Kita mau mengundang Doni tadi Pak, Mas Doni yang menangkap orang-orang yang sudah menyiksa binatang. Ya, Yang ya, ya. Anjing, kucing. Kenapa mereka menyiksa binatang? Soalnya mereka takut sama orang. Makanya ntar kita cari orang. Tanpa senjata tajam ya. Kita undang. Langsung saja kita akan mengundang, ini dia Doni Herdaru dari Animal Defense Indonesia. Halo. Apa kabar? Mas Doni ya. Apa kabar? Halo. Silakan. Ya, ini siapa namanya ini? Aura. Aura. Oh, namanya Aura. Cewek ya? Kalah nama Iya, cewek. artis ya. Dapat dia waktu zamannya Aura kasih lu. Oke, jadi Mas Doni ini adalah bagian dari Animal Defenders atau Iya, saya ketua dan sekaligus pendirinya. ketua dan pendirinya. Oke, tugasnya adalah Kita punya program 4 yang utama, Rescue, Rehab, Rehome, Education. Rescue, Rehab, Rehome, Education. Education. Oke, berarti yang pertama adalah rescue. Rescue. Rescue ketika si hewan-hewan kejadian ini gitu ya. disakiti ya. Disakiti, ditelantarkan sama misalnya ada orang yang sengaja nyiksa gitu ya. Atau kecelakaan di jalan. Iya, bisa. Ini salah satunya korbannya. Ini anjing jalanan yang ketabrak, separuh badannya lumpuh. Ketabrak apa ini? Ketabrak mobil kemungkinan besar. Ketabrak mobil, satu badannya lumpuh. Setengah badan lumpuh, jadi pipis sama pupnya dia nggak bisa teratur. Akhirnya gimana sekarang? Tetap nggak bisa dipakai, tapi akhirnya kaki belakangnya kita amputasi karena ganggu dia jalan. Setelah diamputasi dia jadi lebih leluasa. Lebih leluasa. Oh, saya pernah tahu ada anjing seperti ini, belakangnya dikasih Kasih roda. Iya, jadi bisa lari-larian dia, betul. Oke. Dan katanya Anda juga ini suka menghampiri orang-orang yang menyiksa hewan-hewan tersebut. Ya, jika kita pengen banget belajar kayak Om bisa temuin orangnya nih. Kalau di Instagram kadang-kadang ada yang pamer kan kucing disembelih sama dia gitu. Betul. Kita himbau jangan gitu. Kita mau ketemu orangnya tapi jangan lewat dunia maya, mau ketemu orangnya. Kalau gagas sama hewan, siksa, harus berani juga ketemu kita kan. Iya, betul. Karena hewan nggak ngelawan ya. Iya, kalau ya. berani emang sepantar lah. Iya. Kasus yang terakhir itu yang mahasiswa UNJ. Mahasiswa ONJ itu Ya, yang memutuskan kepala ayam untuk menyebarkan darah di waktu demo itu ya? Iya. Buat kita-kita itu bukan suatu yang lumrah kalau dilakukan sama mahasiswa ya. Karena level keterdidikannya berbeda. Membawa animal abuse dan dipertontonkan di muka publik kita akan Mungkin lawan. mahasiswa itu berpendidikan, tapi tidak bermoral. Moral, didik tanpa moral itu Iya, berbahaya. jadinya kayak begitu itu ya. Oke. Lalu Anda ketemu sama orangnya? Dan ngeyel katanya? Betul, jadi kita izin minta waktu beliau untuk ketemu, untuk kenapa sih mereka lakuin itu gitu. Ternyata nggak datang. Tapi kita tahu yang duduk-duduk di sekitar saya ketika saya nungguin itu teman-temannya. Udah feeling banget nih teman-temannya. Ternyata beberapa saat kemudian pas kita pulang, karena udah hampir 1 jam kita tunggu nggak datang, kita pulang, mereka datang dan live di tempat seolah-olah kita yang nggak hadir. Oke. Yang salah satu yang ada di live Instagram itu orang-orang yang ada di sekitar saya tadi. Jadi sebenarnya kemungkinan besar orangnya ada di sekitar saya, cuma nggak mau ketemu. Jadi belum sempat tatap muka? Belum sempat tatap muka. Jadi kesempatan untuk baik-baik kita udah berikan. Buat saya udah habis nih. Ya udah besok kita protes ke rektorat. Kita sampaikan protes kita ke rektorat dan kebetulan pihak rektorat UNJ menyambut baik dan mereka pun concern akan hal yang sama bahwa ini nggak boleh dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan itu salah. Dan itu salah. Ada hukumannya kah? Hukuman sedang dipertimbangkan dalam skala masing-masing karena akan dilihat porsinya masing-masing dari tiap peran mahasiswanya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi nanti hukumannya akan berbeda. Kemarin yang kita tahu ketika bertemu sama pihak rektorat bahwa proses sidang dan pemanggilan orang tua sudah berjalan dan akan ada sidang etik yang akan menjatuhkan hukumannya apa. Oke, katanya mereka sempat mengejek Anda di sosmed. Ya buat kita silakan ejek saya lah. Tapi
hukuman atas perbuatan itu harus mereka terima. Mengejek Anda tuh apa gimana ngejek Anda? Aura, gara-gara ayam aja begini gitu, apa bapaknya ayam lah apa gitu. Tapi ketemu nggak berani. Tapi ketemu nggak berani ya. Tapi saya nggak tahu, di luar masalah hewan tersebut, itu kan kalau nggak salah demo yang memutuskan ayam dan darahnya itu ada foto Bapak Presiden kita. Iya, lambang negara ya. Lambang negara itu ditindak tidak dengan pemerintah sebenarnya? Kita fokus pada kasus yang animal abuse-nya dulu. Ya. Apakah nanti ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang Nggak, penghinaan pertanyaan lambang saya, negara? apakah Anda tahu itu sudah ditindak belum? Belum. Menurut saya belum ada tindak lanjut. Belum ada soal tindak itu. lanjut ya, karena itu kan menghina lambang negara. Betul. Tetap biar bagaimanapun ya. Oke. Nah, saya ingin tanya begini, ketika mereka mengejek Anda, ya, pasti yang ada dalam pikiran mereka gini, lu ayam aja begitu ribut, bener kan? Emang lu nggak makan ayam? Betul. Emang lu nggak pernah makan ayam? Ayam juga dimatiin, ya kan? Betul. Nah, pembelaan Anda bagaimana? Yang pertama, saya sudah tidak makan daging lagi. Jadi Anda sudah vegetarian, vegan? Kalau mereka, lu kan makan gue deh nggak. Oke. Gue makan tumbuhan. Oke. Terus yang kedua, ayam kan juga pada dipotong tiap hari. Betul. Ada apa? Restoran siap saji gitu, cepat saji ya. Mereka dipotong dengan cara yang cepat dan tidak dipertontonkan dan tidak untuk yang sia-sia. Tidak diekspos ya? Tidak diekspos dan tidak untuk sia-sia. Di Islam sendiri ada tata cara bagaimana menyembelih hewan. Bagaimana adab yang baik. Islam sendiri mewajibkan pisau yang tajam untuk menghindari tersiksanya binatang dan tidak boleh sampai terputus. Dan apa yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa ini salah, sampai terputus itu tidak boleh di syariat Islam, itu tidak boleh. Yang kedua, yang berikutnya adalah ayam ini setelah dipotong tidak ada manfaatnya. Entah di mana bangkainya. Suatu studi di Amerika bahwa manusia-manusia yang keji terhadap hewan itu punya potensi untuk menjadi serial killer atau pembunuh sadis yang pada gilirannya akan menjadi problem buat sosial, dan ini yang kita hindari. Kalau Aura ini gimana ceritanya nih? Aura ini anjing jalanan yang diduga terlindas, tapi laporan dari seorang ibu berhijab, dan dia tidak bisa pelihara anjing tentunya. Dia pun sendiri tidak pelihara kucing, tapi beliau menemukan Aura berlindung ke rumahnya di antara pepohonannya dia, tanaman-tanaman. Lalu dia nemuin anjingnya, ternyata nggak bisa jalan, dikasih makan, kasih minum, lalu menghubungi kita. Mendapatkan laporannya, kita datang ke sana, amankan Aura, segera bawa ke dokter dan diperiksa. Ternyata separuh badannya udah lumpuh. Itu kejadiannya udah agak lama sepertinya, lalu dia cari perlindungan. Kondisinya waktu itu kurus banget dan banyak kutu gitu ya. Setelah didiagnosa emang separuh badan tidak bisa terpakai lagi. Anda cerita ini sambil sedih, kenapa? Emang kelihatan sedih, Om? Kelihatan. Saya berharap nggak ada makhluk yang bisa tersiksa kayak dia sih. Harusnya semuanya tetap bahagia. Walaupun dia sekarang bahagia, apapun kondisinya. Dan kayaknya dia nurut sekarang ya? Kemana saya pergi dia paling ngikutin. Udah berapa lama ini? Sama saya sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ada banyakkah hewan-hewan lain seperti Aura? Banyak banget, dan rata-rata yang less adoptable seperti ini kita sebutnya less adoptable karena anjing lokal, anjing kampung sebutannya, dalam kondisi utuh aja tidak ada yang mau adopsi. Apalagi yang cacat. Apalagi yang Aura yang, maaf, dia mesti pakai pampers, mesti pakai diapers ya, untuk menghindari supaya nggak di tempat And with orang it's costly. gitu. Ya. It's costly for Costly sure. dan apa harus maklum lebih gitu. Di tempat saya ada yang nggak ada kaki depannya dua-duanya, ada yang Ada kakinya berapa cuma. banyak? Yang cacat ada sekitar 30 lah. 30. Dan kalau yang cacat, entah kenapa saya udah jatuh cinta aja udah. Tugas saya cuma mau bikin mereka harus lebih bahagia deh dari sebelumnya, sebagai pembayaran atas susahnya hidup mereka sebelumnya.
Mas Doni berarti udah membantu banyak seperti Aura ini berapa banyak? Entah ada berapa ya Mbak ya, nggak saya hitungin sih. Kalau yang bikin jatuh cinta tadi apa? Apa yang bikin saya jatuh cinta ke mereka-mereka adalah biasanya karena kita memulai dari awal dia datang, kita rescue gitu ya, bawa ke dokter, ngurusin dia waktu masih galak. Kita ada beberapa anjing yang kita tolong awalnya galak. Ada anjing jalanan yang ketabrak mobil, dia ada di tengah-tengah median jalan, kita ambil, dia nolak. Kalau kita biarin dia ketabrak lagi nanti lari. Mau nggak mau kita relain badan deh, kegigit, tangkep dia gigit. Tahan sebentar, masuk mobil, lepasin ya udah, lukasin ntar hilang. 1 hari, 2 hari dia masih galak. Hari ketiga ketika mau dioperasi saya gendong, dia kayak pegangan jadinya. Habis itu anjing nggak mau lepas dari saya, mau ikut terus. Jadi sedih, susahnya dari awal karena kita urus, lama-lama jadi nggak rela nanti kalau ada yang mau adopsi. Tuh. Iya. Ini mah Aura tuh dipanggil nurut, dia peluk-peluk, tuannya kenapa namanya dijagain. Nah lu punya Ling-Ling, pulang ya. Dikasih makan ya. Lucu Pak, suka gitu-gitu. Dia juga tadi gitu-gitu. Aura ada yang sayang, nengok ya. Oh, ya dipanggil nengok. Aura ada yang sayang sekarang ya. Iya tuh, dia mah nengok ngerti. Aura. Ya kan? Aduh. Coba kalau Ling-Ling, Ling-Ling, siapa yang manggil-manggil? Bapak mah. Ling-Ling kamu juga sempat mau ketabrak mobil ya? Iya, terus Terus sekeluarga nangis ya? iya bener. Iya sempet itu, pokoknya drama deh mama saya. Saking sayang kucingnya, yang bawa mobilnya kakak saya, Mas. Kakak saya yang diomelin, anak kandungnya diomelin sama mak gue. Sus, What? kamu nangis ya? Iya tadi. Kamu nangis? Enggak, ini apa namanya? Berkaca-kaca. Oh, terus. Ya Jadi, udah, mau jadi ketabrak. ternyata kalau udah sayang hewan tuh udah melebihi sayang sama anak kandung sendiri kali ya, Pak ya? Dia tuh punya kucing namanya Ling-Ling. Nah, pada saat itu kakaknya nyetir mobil, Ling-Lingnya keluar, si Ling-Lingnya kucing ini hampir ketabrak mobil yang disetir kakaknya. Mamanya keluar marah-marah sambil nangis menyelamatkan Ling-Lingnya. Sekarang kakaknya entah di mana ya. Masih ada. Ada. Ya, kira-kira mama kamu kalau marah kan saya nggak tahu. Saya mikir kan. Iya. Kalau Ciko siapa Ciko? Ciko nih anak saya juga nih. Oke. Ini anak saya, Ciko juga anak Coba saya. kita panggil. Ada Ciko? Ada. Ciko. Cika! Lucu banget. Ya ampun. Ya ampun, si Cika tahu aja di sini. Ini super kepo. Loh. Tuh. Ciko. Sungkem dulu, sungkem. Sumbek, Sungkem dulu sana. Sungkem. sungkem sini. Ciko Jessico ya namanya ya? Sit. Good boy. Wih, ini Ciko ada ceritanya juga? Iya, mulutnya diikat pakai tambang dulu Itu sama yang sampai punya. luka ya? Oh, Iya, ini diikat luka. Itu pakai seperti tambang robek sampai yang mulutnya. punya. Iya, sampai sobek. Ciko, kam. Tadi ada di sini. Sama bapaknya. Oh, enggak, dia tuh. Oh, enggak kesana, Dia di enggak. sono. Ciko, sini. Ciko, sini. Jadi gimana ini ceritanya? Dia diikat mulutnya pakai tambang Karena? sama yang punya. Katanya berisik. Karena dia berisik. Katanya berisik. Nah kalau nggak mau berisik jangan piara anjing dong. Betul, kalau nggak mau denger gonggongan anjing, peliharanya kaktus. Piara Jangan pelihara anjing. Iya. Anjing kalau kebutuhannya terpenuhi, fisik, mental, dia kan tenang. Iya Kan betul. kok. betul. Ciko, sini. Kalau Ciko ini kayaknya nggak tenang ya, banyakan gula ini kayaknya. Itu bekas lukanya kah? Iya, bekas lukanya. Sampai rusak begitu? 4 tahun nggak hilang-hilang. Itu sudah berapa lama? Udah 4 tahun lebih. Cuma berkurang doang, tapi nggak hilang. Dan bulunya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Nggak Ya? bisa tumbuh lagi. Oke. Ini segini ya, soalnya bawahnya juga ada itu. Iya, ikut tambang plastik Loh, loh. berarti dikatnya kencang sekali Kenceng dong. banget. Ya Allah. Dan kalau sampai luka begini biasanya karena muter. Karena kegesek. Dan ini berarti yang miara yang mengikat. Ya. Lah Anda ngambilnya gimana? Pasti ribut dulu dong. Karena tempatnya tidak bisa kita akses. Kayak di satu apartemen gitu. Kita jadi dibantu sama pelapornya untuk ngeluarin si Ciko, dan Ciko ikut kita sekarang. Pemiliknya gimana? Oke aja. Kayak cuek aja. Nggak peduli. Iya.
Tapi kelihatannya Ciko udah bahagia sama Anda nih sekarang ya. Coba Ciko senyum dulu. Oke baik, kita lanjut lagi setelah satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.